kirim alamat, dikirim langsung sama Bang Valen. Kita masuk ke Premier League. Baru gue bilang, dan gue sekarang hatersnya banyak banget sama fans Arsenal. Karena sekarang fans Arsenal kan sangat agresif di era generasi yang sekarang ya. Gue tidak objektif. Lu memang cuman musuh aja sama Arsenal. Lu gak pernah tahu betapa gue itu senang banget sama Overmars, Bergkamp, Thierry Henry ketika itu mereka mengalahkan MU. Karena MU-nya kalah, seneng jadinya. Ada pemain-pemain Belanda ya banyak. Itu gue senang. Dan kalau kalian juga pikir gue gak senang dengan Arsenal, gue gak pernah perhatiin. Kalian harus tahu David Seaman. Kalian harus tahu Winterburn, Lee Dixon, Tony Adams, Steve Bolt, Paul Merson, Ray Parlour, Ian Wright. Tuh, kalau gue gak terlalu merhatiin ngapain gue hafal. Itu dia. Dan Highbury itu gue udah sering bolak-balik ke Highbury. Asik. Tapi lebih sering ke Anfield. Ya, di balik jaket Liverpool ini ada jaket apa lagi? Di balik jaket ini aku ada jaket Vietnam. Juara ini. Budi, gue besok pakai Vietnam bukan Thailand. Yang megang Vietnam gue. Dia Arab nanti bukan dia. Maksudnya di channelnya YB di Arab lagi. Koreksi. Terlalu sempurna opening game dari Arsenal. Ya. Solis seperti gue bilang juga kok enak banget ya sekarang mainnya langsung cair, nggak perlu yang lari cepet segala macam, tapi lawannya kok gampang untuk digangguin gitu. Kok gol-golnya kayak simple aja gitu, tapi kok gol melulu. Terus kenapa di head terus? Gitu kan? Gak tau, gue dibenci sama orang aja, disangka gue. Ini bener omongannya apa lagi? Gue lagi ngomong gak bener. Gue cuma bilang, gue nggak lihat dia back to back itu doang. Tapi kan gue dibenci nih begitu dia bilang gue back to back. Menurut abang juara dengki. Nah kalau bukan Arsenal tentu siapa? Nggak tahu, tapi bukan Arsenal karena yang lain emang belum ada yang menonjol juga. Sama sekali. Tapi gue pikir Arsenal di Liga Champions akan merajalelanya gitu loh. Ya balik dulu ke situ. Ya. Ini dari point of view-nya fans Arsenal lah. Oke. Kalau gua sebagai orang yang ngefans dengan tim yang main begitu meyakinkan 2 pertandingan awal, kayak mikir nanti kapan ya dia momen jadi nggak bagusnya gitu. Tapi kalau lu mungkin beda. Mungkin memang ini akan konsisten seperti pertanyaan gua tadi tentang Barcelona. Ya sama seperti jawaban gue soal Barcelona juga. Tentu kalau yang udah lama ngikutin Liga Inggris tentu tidak akan ada yang disebut musim yang mudah. Apalagi ada dulu Arsenal Invisible. Nggak mudah juga. Yang penting nggak kalah-kalah. Banyak seringnya juga. Sama kayak JDT kan dari tahun 2022. Juara. Apalagi kalau sekarang mah enggak kan. Tim-tim. Lihat Tottenham Hotspur. Enggak, kita nggak bahas berapa banyak dia belanja gitu kan. belum. Artinya intinya gini, nggak ada musim yang mudah gitu. Arsenal pun tentu akan mendapatkan masa beratnya gitu loh. Cuman kalau dihitung week by week, ya semaksimal lo bisa menang, lo menang gitu. Dan menghadapi Coventry tentu adalah laga yang emang di atas kertas harus terus selesaikan. Betul. Gitu loh. Dan Arsenal melakukan itu. Arsenal mendominasi, yes. Apakah tanpa catatan? Tentu ada catatan. Bagaimana juga tim seperti Coventry masih beberapa kali, 2 kali melakukan yang ngerepotin lah. Palingnya di baru menit 68 memang Coventry merepotkan Arsenal. Cuman ya Arsenal memang ya terlalu dominasi. Sangat menyenangkan melihat Arsenal game kemarin itu. Lu dominasi dan lu punya pilihan dari bench yang segitu bagus. Gitu loh. Tapi tentu jawabannya masih, apakah Arsenal punya nomor 9 yang segitu kuatnya? Buat gue belum. Cukup lah. Cukup ya, menurut cukup. Karena Arsenal bukan tim yang nyari cukup gitu loh. Arsenal nyari tim yang udah bagus makin bagus gitu loh. Di saat tim lain levelnya Arsenal kan sekarang kan Bayern Munchen, PSG gitu kan. Pot 1 ya, pot 1 juara-juara. Ya kan, emang bener. Pot 1. Liverpool belum turun levelnya nih gitu kan sama Arsenal. Cuman kalau untuk menuju kesempurnaan, apakah Gyökeres masih menjadi pemain yang cocok buat Arsenal? Mungkin masih dipertimbangkan sama Berta dan juga Arteta. Cuman paling enggak klinisnya Arsenal belum kelihatan gitu loh. Karena yes sebenarnya dominan, cuman bisa lebih. Cuman paling enggak game kemarin ditutup dengan kemenangan 3-0, clean sheet, ya kan? Dan peran dari fullback. Buat gue peran dari fullback ini underrated tapi kelihatan banget rasanya gitu loh. Kalau Fiori Ben White kemarin buat gue bener-bener luar biasa, sangat luar biasa. Nggak cuma bagus dalam bertahan, tapi juga apa ya, bener-bener ngerepotin. Lu bisa Solis yang lebar, dan Calafiori ya, Solis melebar, Calafiori yang masuk, seperti game menghadapi City. Bisa Calafiori yang
lebar, Solis yang masuk, begitupun di kanan. Kalau urusan itunya Arsenal udah excel. Nah, bagaimana Arsenal ini bisa lebih efektif? Bisa nggak Arsenal nantinya nggak menciptakan banyak peluang, tapi lebih membunuh? Ini yang pengen gue lihat juga. Gitu. Sangat-sangat bisa. Ya amin. Gue justru heran kalau ditanya apakah Arsenal bisa ngelakuin itu. Karena musim lalu Arsenal juga peluangnya minim loh. Bahkan ada data dari Sky Sport sampai bulan Maret atau Februari musim lalu. Itu mereka kalau dari XG Open Play, itu mereka di 10 terbawah di Premier League di klasemen. Jadi menurut gue kalau ditanya bisa nggak Arsenal menciptakan peluang atau menciptakan gol ketika mereka peluang-peluang itu berhasil diredam, jawabannya bisa. Lewat apa? Set piece. Nah itu Set piece itu udah senjata utama bagi Arsenal. Itu udah kekuatan utama bagi Arsenal. Anda menjawab tadi statistiknya adalah open play Arsenal 10 besar. Jawabannya set piece. Lah gimana lu? Open play lu jawab sama set piece. Jawab maksud gue open play-nya dong. Open play-nya karena ya gue sepakat kalau dikatakan Premier League itu makin berat, makin keras. Karena ini memang perbedaan kualitas masing-masing tim itu udah mengecil gitu, udah nggak lagi jomplang seperti itu. Tapi set piece ini masih set piece dengan tim set yang sama. Bahkan Solis kalau kita terbuai sama performanya di pertandingan pembuka, dia salah satu menurut gue aspek Premier League. Oh. Salah satu aspek kenapa dia didatangin menurut gue faktor set piece juga. Karena di musim terakhir dia bersama Brugge ada 23 gol kontribusi dia itu datangnya dari set piece. Yeah. Baik itu dia menyelesaikan set piece-nya atau dia yang ngambil set piece-nya. Jadi menurut gue Arsenal pun juga udah punya solusi kalau dikatakan mereka akan menemukan masa-masa sulit buat nyerang. Set piece mereka tetap bisa jadi solusi. Dan itu menurut gue pembeda bagi Arsenal. Gue bagus set piece bagus. Kalau set piece bagus kan itu kan plan B kan. Gue pengen plan A-nya bahwa Arsenal semoga ini mungkin sedikit tidak banyak yang berpikir seperti ini. Mungkin ini musimnya Odegaard. Ini mungkin akan menjadi musim terbaiknya Odegaard sebagai kapten kalau dia nggak cedera ya. Karena kelihatan di Community Shield menghadapi City, ya kan, tim besar, menghadapi Coventry, juara Championship, tim yang bagus artinya dong. Ini pemain benar-benar bagus. Gak cuma jemput bola, tapi bisa finishing chances. Ini udah lama hilang. Jadi sih gue kayaknya ada berkah di World Cup kemarin bagi Odegaard, ketemu pelatihnya di Norway, ke teman-teman di Norway, sebulan lebih di Amerika Serikat. Gue rasa apa yang terjadi di Amerika bisa dibawa sama Odegaard dan kayaknya musim ini akan menjadi musimnya Odegaard. Dan maksud gue gini kan, isu tentang nomor 9 kan akhirnya udah lewat dengan mereka kan akhirnya juara juga ya kan? Oh iya. Terus siapa yang tahu kalau ternyata memang Arteta mau lebih memaksimalkan flank sama kayak Declan Rice sama si Odegaard juga gitu loh. Jadi nomor 9 ini bukan lagi jadi sosok yang memang paling ditunggu, tapi memang mereka tinggal pada saat justru kebalik nih. Ketika si utamanya mereka dari Saka, dari Solis, Declan Rice sama Odegaard tidak bisa menyelesaikan ataupun juga membuat peluang dan mencetak gol, justru nanti tinggal yang nomor 9-nya. Bukan malah semua bekerja untuk nomor 9-nya. Menurut gua. Karena kalau gua nonton Arsenal, terlalu gampang yang gerak itu Saka cetak gol. Somehow dapat aja momentum untuk dia bisa cetak gol. Kemarin Solis berapa kali dia created chances. Declan Rice bisa shooting segala macam, bisa kasih passing. Bagus. Si Odegaard juga gitu. Jadi kayak emang tim ini bukan dibuat untuk sistem si nomor 9. Tim ini emang dibuat untuk yang berkreasi ini malah yang bikin bingung. Kolektif. Lu akan ngoper apa lu akan cetak gol, dan itu sering banget terjadi. Ini gua nggak ngomong set piece nih. Iya. Gua ngomongin ketika open play gitu loh. Jadi kayak memang bukan gua nggak perlu lagi 9 yang benar-benar menakutkan gitu. Udahlah Havertz sama Gyökeres sudah menurut gue. Ya, paling nggak yang abang omongin tadi tidak sesuai dengan data yang dikasih sama Rizal bahwa open play-nya Arsenal 10 rendah sekali gitu loh. Memang bagus, bisa demikian. Cuman seberapa konsisten Arsenal bisa melakukan itu? Mungkin karena kan kalau lu ngandelin nomor 9 doang, dengan lu ngandelin ada flank 2 di tengah, itu malah jauh lebih bahaya tuh. Bingung lawan untuk bisa cover lu punya gaya permainan. Sebenarnya kalau dibilang permainan Arsenal tidak mengutilize nomor 9, sebenarnya nggak juga. Karena di game menghadapi Leeds musim lalu, peran nomor 9 saat Gyökeres bagus. Bikin 2 atau 3 gol Gyökeres. Ternyata benar, saat lu bisa memaksimalkan permainan dari seorang nomor 9, Arsenal bisa bagus. Tapi itu nggak kejadian terus karena memang performa Gyökeres yang naik turun juga, performa dari Martinelli di kiri juga yang kadang-kadang kalau emang bagus dia bisa ngirim bola cepat, tapi kan jarang demikian. Sampai pada akhirnya Martinelli dibilang mau cabut ke Hilal segala macam. Cuman kalau lu punya winger sebagus Solis, Saka, kalau lu punya penyempurna dalam 9 dan juga lebih
Ya Havertz oke lah, bagus. Cuma kan kalau lu rely sama Gyökeres atau Jesus, sayang lu punya setup yang bagus di midfield gitu loh. Kalau lu sempurnakan dengan 9 yang let's say siapa ya? Osimhen, Jangan diubah. Julian Alvarez. Buat gue bakal beda. Dan yang terbaik dari Arteta juga menurut gue kenapa gue menjagokan mereka back to back lagi. Menurut gue ada perbedaan signifikan ketika mereka habis kalah di pekan 33 atau 34 sama City di Etihad. Ya. Setelah game itu Arsenal lahir jadi tim yang berbeda menurut gue dengan mencadangkan si Zubimendi kehilangan tempat dari starting lineup dan dia mempercayakan Lewis Kelly di area gelandang. Dan menurut gue dia udah sangat layak buat dapetin tempat terus itu di posisi tengah karena Lewis Kelly bisa jadi pembeda, permainannya pun juga begitu nyaman di area tersebut. Itu lagi-lagi kehebatan dari Arteta. Dan kalau tadi bilang ada beberapa pemain khususnya Odegaard dapat berkah karena ikut ke World Cup, menurut gue berkahnya bukan karena ikut World Cup, tapi karena mereka udah tahu, udah nyicipin rasanya juara tuh kayak apa gitu. Kalau mereka belum juara, menurut gue mereka akan tetap bermain dengan rasa ketakutan. Tapi karena mereka udah jadi juara, ini kalau gue sambungkan dengan testimoni pemain. Liverpool habis juara apa kabar? Yang Liverpool sekarang. Iya. Itu kan ada transisi besar-besaran. Baru gue mainnya kan merasakan pernah juara. Baru gue mau nyinggung soal Liverpool iya, pas Jurgen Klopp. Sepikiran karena ada nih soal Liverpool Jurgen Klopp. Lalu juga testimoni dulu pemain-pemain Madrid ketika mereka akhirnya benangin La Decima. Pemain kalau main dengan rasa beban, takut, itu rasanya nggak terlalu lepas. Tapi ketika momen mereka ibaratnya hantu masa kecil lu udah lu bikin pergi, lu udah berani sama mereka, kedepannya udah gampang bagi mereka. Dan itu yang dialamin sama Madrid. Ada alasan kenapa dari 2000-an mereka akhirnya baru juara lagi 2014. Tapi ketika mereka udah jadi juara, beruntun. Abis itu 2016, 17, 18. Itu yang lihat dari Arsenal maksudnya. Menurut gue Arsenal punya itu. Liverpool Jurgen Klopp juga butuh Champions League dulu di tahun keempat buat dapetin semua trofi setelah itu. Jadi menurut gue Arsenal sekarang ini udah fear factornya mereka singkirin dan mereka udah dapetin momen yang berbeda. Dan menurut gue faktor Arsenal itu ya karena mereka udah juara. Mereka udah punya sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Masa baik itu pemain, karena lu udah pernah juara, bakal juara lagi. Karena juara menurut gue. Enggak lah. Tapi gue nonton di Justin ya. Justin sendiri masih belum yakin loh dengan kalau Arteta. Artetanya. Iya malahan. Makanya gue juga, maksud gue kan, padahal kan dia kan Arsenal kan. Gitu loh. Artinya ya lagi-lagi ini opini orang. Itu kan beda-beda kan, tapi at the end of the day ya nanti bagaimana di lapangan lah kurang lebih gambarannya seperti itu. Tadi ada yang bilang kan karena kemewahan dari backline sama kedalaman squad juga. Dan itu kemarin kan gila ya. Cadangannya ada Madueke masuk, ada Merino. Ngeri cadangannya. Maksudnya nama-namanya nggak kalah mentereng. Mungkin Bang, contoh paling valid adalah kita lihat final UCL. Yes, lu punya midfield yang bagus, lu punya Saka yang bisa demikian, lu punya siapa yang bisa demikian. Tapi saat lu deadlock dan set piece lu juga deadlock, akan sangat beda kalau lu punya nomor 9 yang. Tapi itu lu strateginya lu bertahan banget gak sih kalau ya kayak Inggris Argentina bisa ya kan? Semua bisa juga. Cuma kalau lu punya opsi yang lebih, tentu akan beda juga gitu. Ya udah, ntar kita jadinya lama nih di Arsenal ya. Tapi nggak juara ya? Udah mulus. Nggak juara ya? Champions. Nggak Premier League aja. Kalau mulai Champions. Dengan kesempurnaan yang Antum bilang tadi, justru terlalu sempurna nih. Nggak bagus. Iya. Dan lu kan tahu, gue pemerhatinya astronomi. Iya sih. Gimana tuh? Bukan pemerhati cuma di lapangan. Garis-garis lain. I've told you about Vietnam and Thailand. Garis-garis lain ketahuan ini. Hukum sepak bola. Di atas sepak bola masih ada Lionel Messi. Sepak bola yang lain.